Acara ini dipersembahkan oleh Iya, terima kasih. Ini adalah menit-menit kita bersama di Galeri Publik di sini ya. Senang sekali karena masih ada Bapak Anggoro di sini ya, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Banyak sekali yang kita dapatkan jadi di sini karena semua dari kita yang pelaku usaha atau pekerja seni atau konten kreator yang di situ ada brand, ibaratnya di situ ada yang dihasilkan, ternyata bisa dilindungi dan kita harus tahu ternyata semudah itu untuk bisa mendapatkan hak ciptanya apapun yang kita hasilkan di sini. Apalagi kalau sudah bisa menghasilkan ini maksudnya adalah komersial di sini ya. Dan ternyata bisa lebih luas lagi dan jangan khawatir karena di sini juga DJKI ini sangat luas sekali cakupannya dan pemantauannya juga sangat dalam juga. Jadi untuk kita semua di sini. Baiklah Pak, ini seberapa besar sumbangsi dari sosial media dalam membangun sektor ekonomi kita kembali nih saat ini? Bisa kembali karena kan mungkin kemarin sempat pandemi ya Pak ya. Ini bagaimana Pak? Justru sumbangan dari bentuk sosial media yang dilakukan oleh apapun pelaku usaha di situ. Tapi saya dalam konteks ini adalah bicara adalah pelaku di karya cipta. Justru di dalam masa pandemi ini yang menggunakan sosial media di dalam pelaku usaha di bidang ciptaan menambah. Karena mungkin memang tidak dipungkiri bahwa untuk yang bersifat manifestasi atau pengejawantahan suatu karya ciptaan yang bersifat pertunjukan secara langsung memang menurun, bahkan dibilang terpuruk di dalam masa pandemi. Tapi yang mengejawantakan, memanifestasikan suatu karya ciptaan, baik itu performance arts dan sebagainya di dalam dunia maya, itu lebih bagus. Itulah ada sisi positif maksud saya dalam masa pandemi, terutama untuk yang ditayangkan secara elektronik. Memang kita akui pertunjukan-pertunjukan yang secara live itu menurun sekali. Dan itu paham dan sangat menurut saya sangat ironis ya. Iya banget Pak. Karena semua harus ditutup, semua harus dibatasi, semua itu seperti itu. Makanya satu-satunya yang bisa dilakukan adalah melalui konten di sosial media. Benar. Nah, sosial media ya, karena semudah itu semua dari kita bisa upload video atau foto ataupun itu ke sosial media. Nah, ini dilihat dari segi apa nih Pak, seseorang yang mengupload video atau foto ke sosial media dan bisa dikatakan bahwa dia merupakan pekerja atau content creator sehingga bisa memiliki hak cipta. Begini, jadi saat Mbak Terry mengupload apa yang dihasilkan dari Mbak Terry ke sosial media apapun, itu otomatis sebetulnya perlindungan hak cipta sudah melekat di Mbak Terry. Saya tegaskan lagi bahwa perlindungan hak cipta itu otomatis deklaratif ya, pakai sistem deklaratif. Jadi saat semua siapapun termasuk Mbak Terry membuat apapun terus diupload di dunia maya dalam aplikasi apapun, itu sebetulnya copyrightnya sudah melekat. Karena dari ide Mbak Terry, ide siapapun diwujudkan, diumumkan, saat sejak itulah perlindungan hak cipta melekat. Baru setelah itu perlu dilakukan suatu legalitas dari Mbak Terry untuk mengajukan permohonan itu. Wah, jadi kalau memang semudah itu ya Pak ya? Sebetulnya sistemnya hak cipta seperti itu. Iya. Perlindungan hak ciptanya sudah melekat karena sistemnya otomatis sejak ide diwujudkan. Terus diumumkan kan bisa dengan 2 orang. Nah, kebetulan diumumkan lewat sosial media, jadi akan lebih. Iya. Nah, sehari ini sudah berapa kali upload nih? Itu hak ciptanya sudah banyak berarti. Sudah banyak ya berarti gitu. Ini apa yang terjadi Pak kalau terus ada yang re-upload lagi kan gitu, repost lagi lah istilahnya seperti itu. Ini bagaimana? Kalau sebetulnya,
peraturan sudah mengamanahkan kalau ada seseorang yang mere-upload lagi apapun karya cipta dari Mbak Teri itu suatu kalau tanpa izin loh ya, kecuali kalau saya udah izin, Mbak Teri aku mau ngupload ini ya boleh nggak? Oh boleh, monggo nggak apa-apa. Berarti saya nggak bayar apa-apa atau free ya, oke monggo. Tapi kalau hanya mengupload saja sudah izin itu sudah nggak apa-apa. Tapi kalau dikomersialkan dia dapat uang dari situ. Iya. Harusnya kan Mbak Teri sebagai penciptanya dapat bagian dong. Iya dong. Nah itu kalau gitu. seperti itu namanya pelanggaran. Kalau saya hanya mengupload hanya Mbak Teri ini saya upload ya, karena saya tidak ada tujuan komersialisasi. Tapi kalau ada tujuan komersialisasi, Mbak Teri nyanyi, terus saya upload ya Mbak, terus saya di mana-mana, terus saya dapat keuntungan dari itu, dari vendor dari itu, nah itu yang namanya Mbak Teri harus mendapatkan royalti. Harus tuh, jadi kita bisa mendapatkan, karena kadang-kadang yang re-upload, yang repost lebih banyak biasanya. Lebih banyak. Baik, Pak, mungkin Bapak di sini bisa menyampaikan pesan apa yang ingin Bapak sampaikan terkait tema kita kali ini kepada masyarakat dan juga mungkin kepada kreator muda yang kini mulai turut andil dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Mungkin juga ada ajakannya nih Pak untuk mendaftarkan, bagaimana cara mendaftarkan atau mari kita sama-sama mendaftarkan atau mungkin ke kantor wilayah masing-masing daerah ya Pak ya? Boleh. Ada pesan yang ingin disampaikan Pak? Jadi begini, untuk melindungi karya cipta itu pencipta apapun lakukanlah pelindungan, baik itu walaupun sistemnya otomatis, perlindungannya secara otomatis, tapi lakukan secara supaya mendapat legalitas dari pemerintah. Ajukan permohonan pendaftaran itu baik bisa melalui Kanwil, bisa melalui POP HC yang tadi saya sampaikan, prosesnya hanya paling minim 7 menit sampai 10 menit. Saya hanya berpesan lindungi karyanya, hargai karya ciptanya, dan jangan menjiplak. Lindungi karyanya, hormati, hargai karyanya. Hormati dan hargai karyanya. Dan jangan menjiplak. Jangan menjiplak Karena dong. ini salah satu upaya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Luar biasa. Jadi ini kalau benar-benar orang sudah mendapat sesuatu yang menjadi haknya, itu akan pasti ekonomi akan baik. Luar biasa, ini benar-benar pertemuan kita kali ini hal yang sangat baik sekali, kabar bahagia sekali untuk semua yang memiliki produk, brand, karya. Ternyata kita bisa terlindungi dan bisa lebih luas juga karya kita, silakan dimanfaatkan, tapi juga memang ada nilai di sana sehingga menjadi baik semuanya dari segala sisi. Luar biasa dan terus berkembang juga ya Pak ya. Ini Bapak dari DJKI, teman-teman semua timnya juga bekerja sangat keras untuk ini semua ya Pak ya, karena perkembangan ekonomi kita dan bagaimana pesatnya, mudah-mudahan kita kembali lagi pulih sehingga ekonomi kita lebih baik lagi dalam segala hal. Bapak terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Iya, ini menyenangkan sekali pertemuan kita di sini, kabar bahagia sekali untuk semua masyarakat terima kasih di sini. Kembali. Baiklah, terima kasih untuk pemirsa yang telah menyaksikan acara ini. Saya Tari Putri harus pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Selamat malam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh